Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat sore. Masih tetap di rumah. Dan hari-hari ini saya pastikan kita semua ada di rumah. Saya menjumpai Bapak Ibu yang ada di rumah. Apa kabar? Senang boleh ketemu walaupun melalui Facebook siaran langsung ini. Baik saudara, masih PSBB, pembatasan sosial berskala besar, tapi juga pendapatan sudah babak belur. Gak masalah, kita tetap bersuka cita. Hari-hari ini corona makin aneh. Di Bogor, tenaga medis ada 51 tenaga medis terpapar corona dari OTG, orang tanpa gejala. Ya. OTG itu juga bisa orang tanpa gaji hari-hari ini, saudara. Ya. Jadi ada juga ODP, orang dengan pengawasan, tapi juga orang drop penghasilan. Haleluya. Saudara, lupakan dulu corona. Kita akan belajar Alkitab. Siapkan Alkitabmu. Daripada saudara ya di rumah nggak tahu mau buat apa, mending kita belajar Alkitab. Saudara, saya akan berbicara dari Lukas pasalnya yang ke-19 pada ayat 41. Dikatakan begini saudara, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Maksudnya kota Yerusalem. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus pernah menangis. Dan paling tidak Alkitab memberikan laporan kepada kita bahwa ada dua peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab ini tentang tangisan Tuhan Yesus. Yang pertama, ia menangis pada waktu peristiwa kematian Lazarus. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-35. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-35. Yohanes pasal 11 maksud saya. Yohanes pasal 11 tentang Lazarus dibangkitkan. Ayatnya yang ke-35. Maka menangislah Yesus. Alkitab memberikan kesaksian bahwa Yesus menangis. Itu yang pertama. Yang kedua, ia menangisi Yerusalem, itu yang kita baca tadi. Ia menangis melihat kondisi Yerusalem. Di dalam bacaan kita Lukas pasalnya yang ke-19 pada ayatnya yang ke-41 dan 42 bacaan kita tadi. Saya akan bacakan kembali saudara.
Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Yerusalem maksudnya, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Saudara, jadi yang pertama Yesus menangis saat kematian Lazarus, pada peristiwa kematian Lazarus. Yang kedua, Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Jadi dia menangis melihat kondisi Yerusalem. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa kondisi Yerusalem sehingga Tuhan Yesus menangisinya? Saudara, pada waktu Yesus memasuki Yerusalem, mereka memberikan keledai untuk dipakai sebagai kendaraan oleh Tuhan Yesus. Mereka memberikan semacam red carpet atau karpet merah. Ini adalah tanda penghormatan dengan cara menghamparkan baju mereka di tengah jalan untuk dilewati oleh Tuhan Yesus. Seperti ya biasa kalau kita lihat ada tamu negara ya sebagai sebuah penghormatan, maka tamu negara itu diberikan karpet merah. Nah, kita baca di ayat 36 pada Lukas pasalnya yang ke-19, dimulai pada ayat yang ke-36. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Di ayat 37, ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Ayat 38 kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Saudara, jadi ketika Yesus memasuki Yerusalem, mereka begitu gembira menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mereka memberikan penyambutan yang luar biasa, penghormatan yang terbaik tentunya untuk Tuhan Yesus. Nah, persoalannya adalah mengapa kemudian Yesus menangisi Yerusalem? Apakah cara penyambutan itu kurang berkenan? Apakah kegembiraan itu adalah kegembiraan yang hampa? Saudara, mengapa Tuhan Yesus menangisi Yerusalem? Minimal ada 3 hal yang membuat Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Yang pertama, kalau kita lihat di ayat 42. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Saudara, hal pertama yang membuat Tuhan Yesus menangis adalah mereka tidak memiliki damai sejahtera. Inilah penyebab pertama mengapa Tuhan Yesus menangis. Yaitu karena orang-orang di Yerusalem tidak memiliki damai sejahtera. Saudara yang ada di rumah, apakah saat ini saudara kehilangan damai sejahtera? Apakah situasi COVID-19 yang sedang mewabah
Dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Di mana yang saya katakan sejak semalam, pemerintah memperlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan kita pun juga mengalami PSBB, yaitu pendapatan sudah babak belur. Apakah kita kehilangan damai sejahtera? Saudara, ingat penyebab pertama mengapa Tuhan Yesus menangis ketika memasuki Yerusalem. Karena dia melihat orang-orang di Yerusalem tidak memiliki damai sejahtera. Mereka melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan damai sejahtera. Mereka berkorban dan memuji Tuhan. Tetapi sayangnya hidup mereka tidak ada damai. Hal inilah yang menyebabkan Tuhan Yesus mengeluarkan air mata. Saudara, kalau kita kehilangan damai sejahtera, Tuhan Yesus menangis melihat kita. Karena damai sejahtera itu dia sudah berikan. Waktu kebangkitannya, dia menjumpai murid-murid. Dan dia beberapa kali mengatakan, aku memberikan damai sejahtera kepadamu. Damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Saudara, jadi janganlah kita kehilangan damai sejahtera. Ada damai saudara? Ya. Bagaimana dengan kondisi di Luk Banggai? Waduh, ini ada senior saya, Pendeta Martinus Sambali, STH. Bagaimana Luk? Saya beberapa kali datang ke Luk. Tapi saya belum bertemu dengan senior saya ini di Fakultas Teologi UKIT. Damai sejahtera bagi pendeta senior saya, Martinus Sambali. Bagaimana juga dengan saudara saya yang ada di Makassar, Pak Willy, ada damai sejahtera, amin? Haleluya. Ada damai sejahtera? Oh, ada. Kedengaran di sini damai sejahtera, haleluya. Nah, jadi yang pertama, mengapa Tuhan Yesus menangisi Yerusalem? Yaitu karena orang-orang di Yerusalem tidak memiliki damai sejahtera. Jangan sampai ini terjadi dalam kondisi seperti ini. Yang kedua, di ayat 44 di Lukas pasalnya yang ke-19, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara, hal kedua, mengapa Yesus menangisi Yerusalem? Karena mereka tidak tahu waktunya Tuhan. Mereka mungkin sibuk dengan pekerjaan mereka. Tetapi mereka tidak tahu waktunya Tuhan. Jadi penyebab kedua Tuhan Yesus menangisi Yerusalem, yaitu karena mereka tidak tahu lawatan Tuhan. Ternyata mereka hanya sibuk dengan penyambutan tanpa mengerti apa yang sesungguhnya harus mereka kerjakan. Apa yang seharusnya kita lakukan pada saat Tuhan melawat. Nah, saudara, jangan kita hanya sibuk dengan hal-hal yang sifatnya seremonial. Tetapi berikanlah waktu untuk Tuhan berbicara. Ini saatnya di mana saya pastikan kita ada di rumah dan kita tidak bisa pergi kemana-mana.
kita menahan diri kita. Ya, saudara, ini waktunya kita berhenti dari kesibukan seremonial, di mana kita harus berdiam di kakinya Tuhan. Dan kita banyak mendengar suara Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mungkin di waktu-waktu yang lalu, saat segalanya tidak seperti saat ini, kita sibuk dengan banyak kegiatan. Sampai kita tidak punya waktu lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Situasi ini juga bukan hanya menegur saudara, tapi juga kita. Saya sebagai pelayan Tuhan, sibuk dengan pelayanan di mana-mana. Tetapi saat ini, mari kita sibuk untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Ada amin? Ya, saudara. Jadi jangan hanya sibuk dengan hal-hal yang seremonial. Tapi mari kita berikan waktu ini. Waktu kita yang terbaik, kita ada di rumah. Untuk Tuhan berbicara kepada kita. Saudara, mungkin di waktu-waktu yang lalu kita bertindak seperti Marta. Yang sibuk. Ya. Mungkin juga kesibukan kita adalah kesibukan pelayanan. Ya, tetapi saat ini kita akan duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Dan kita mengerti lawatan Tuhan. Di Lukas pasalnya yang ke-10, di ayatnya yang ke-38, Lukas pasalnya yang ke-10, 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, ini waktu di mana kita berdiam di kakinya Tuhan. Kita banyak membaca, kita banyak merenungkan firman Tuhan. Saudara, ya. Jadi saudaraku yang kekasih, hal kedua mengapa Yesus menangisi Yerusalem, karena mereka tidak tahu lawatan Tuhan. Bisa jadi COVID-19 ini adalah salah satu cara yang Tuhan pakai untuk melawat saudara dan saya. Yang ketiga, bagaimana Ci Vivin ya, yang sedang menonton ya, Damai Sejahtera atas Ci Vivin dan keluarga. Yang ketiga, di ayatnya yang ke-45 dan ayat 46. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya seorang penyamun." Saudara, hal ketiga, mengapa Tuhan Yesus menangisi Yerusalem? Karena mereka membiarkan bait Allah menjadi
sarang penyamun. Tuhan Yesus menangisi Yerusalem karena bait Allah sudah berubah fungsi. Bait Allah sudah tidak lagi menjadi rumah doa, tetapi menjadi rumah dosa. Sudah jadi sarang penyamun. Saudara, Tuhan akan menangisi hidup saudara dan saya jika hidup kita tidak lagi menjadi rumah doa. Karena Alkitab bilang, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Sesungguhnya hidup kita ini adalah bait Allah yang hidup. Jadi mari kita tetap jadikan hidup kita menjadi rumah doa. Kita berdoa untuk Indonesia. Kita berdoa untuk para medis, dokter, dan tenaga medis. Di Bogor sudah terpapar tenaga medis 51 orang. Ya. Dan entah kenapa mereka bisa tertular. Katanya dari OTG. Orang tanpa gejala. Ya, kita juga sedang OTG. Orang tanpa gaji. Haleluya. Tapi tetap ada damai sejahtera. Ada sukacita. Mereka bilang, gak usah khawatir Pak Pendeta, ada burung gagak. Tapi jangan lupa, burung gagak juga takut untuk mendekat. Karena pemerintah sedang menerapkan social distancing, saudara ya. Jadi burung gagak juga takut untuk mendekat. Nanti burung gagak kena corona. Nah, ini bahaya lagi saudara ya. Ya udahlah. Tetap ada damai sejahtera di hati. Ada sukacita. Haleluya. Tetap ada damai. Ya saudara, kita melihat bahwa ini adalah waktu di mana Tuhan sedang melawat kita semua. Ya, sedang menegur kita semua. Menegur juga hamba-hamba Tuhan. Yang mungkin terlalu sibuk dengan hal-hal yang seremonial. Terlalu sibuk dengan pelayanan. Ini waktunya kita ada di rumah. Kita menjadi rumah doa. Kita berdoa untuk bangsa ini. Kita berdoa untuk pemerintah. Kita berdoa untuk siapapun. Termasuk saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah. Yang bersama dengan saya dalam siaran langsung di Facebook ini. Saudara, apa yang harus kita lakukan agar air mata Tuhan tidak menjadi sia-sia dalam hidup kita? Tidak cukup hanya sekedar memberikan fasilitas dan penghormatan kepada Tuhan. Seperti ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Mereka memberikan fasilitas. Mereka meminjamkan keledai muda. Mereka juga memberikan rasa hormat dengan memberikan semacam red carpet. Ya, karpet merah. Dengan membuka pakaian mereka dan menghaparkan di jalan. Sehingga Yesus melewatinya. Sebuah penghormatan yang luar biasa. Tidak cukup hanya sekedar memberikan fasilitas dan penghormatan kepada Tuhan Yesus. Kita juga harus mengerti kapan Tuhan Yesus melawat kita. Kapan pertama kali saudara mengenal Yesus? Saya mengenal Yesus 1 November 87. Itu sebagai lahir baru. Nah saudara, kapan Tuhan melawat saudara untuk pertama kali? Dan lawatan Tuhan itu terus menerus. Tidak pernah berhenti. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, kita harus mengerti kapan Tuhan melawat kita. Kita juga harus sungguh-sungguh menjadikan hidup kita sebagai rumah doa. Serta hidup dalam damai sejahtera. Nah sekarang kita akan melihat apa yang bisa mendatangkan damai sejahtera untuk kita. Damai sejahtera untuk pelayanan kita. Damai sejahtera untuk kota kita. Damai sejahtera untuk rumah tangga kita.
Damai sejahtera untuk pekerjaan dan bisnis kita. Yang pertama saudara, saya ajak saudara buka Alkitab. Ya, kita lihat di Efesus. Ya, di Efesus pasalnya yang kedua ayat 14 dikatakan begini. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ingat, bukan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya. Jadi jangan saudara katakan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sebab Tuhan itu gak boleh mati. Makanya saudara dibully. Kita dibully oleh banyak orang. Kok Tuhannya mati? Dalam konsep agama manapun, Tuhan itu gak boleh mati. Dan saya kira ya, Yesus mati, bukan Tuhan Yesus mati. Ingat ya, perbaiki ucapan kita. Sebab ucapan kita menggambarkan pengertian kita. Supaya jangan dibully. Jangan dibilang kafir. Sebab Tuhannya mati. Ya. Di 1 Petrus pasal 3:18, dia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Itu pun kalau kita jujur, Yesus gak dibunuh. Karena gak bisa satu orang pun yang bisa membunuh Yesus. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Nah, di sini dikatakan ya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ingat, mati sebagai manusia. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan roh, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi saudaraku yang kekasih, yang pertama, ya, apa yang bisa mendatangkan damai sejahtera untuk kita? Yang pertama adalah berdamai dengan Allah. Amin. Jadi hal pertama agar memiliki damai sejahtera adalah kita harus berdamai dengan Allah. Orang Yerusalem berseteru dengan Allah. Mereka menolak Yesus Kristus. Mereka menyalibkannya. Mereka menolak kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Saudara, ingat, orang Yerusalem itu berseteru dengan Allah. Mereka menolak kehadiran Allah dalam rupa manusia Yesus yang sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum kedatangannya. Oleh Nabi Yesaya, oleh Nabi Mika. Begitu juga kalau kita mau memiliki damai sejahtera dalam hidup kita. Maka yang perlu kita perhatikan adalah kita harus berdamai dengan Allah terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, adakah orang Kristen yang tidak berdamai dengan Tuhan? Ayo, ada? Ada. Ada orang Kristen, dia belum mau berdamai dengan Tuhan. Kelihatannya mereka rajin ke gereja, tetapi kenyataannya hidup mereka tidak ada perdamaian dengan Tuhan. Kenapa? Karena adanya dosa yang masih mereka sembunyikan. Ada dosa yang belum diakui, yang masih mereka sembunyikan. Dosa favorit
yang sewaktu-waktu kumat. Nah, ada dosa favorit. Kayak makanan favorit. Saya makanan favorit itu ya mie kuanton. Nah, itu dia. Lama lagi baru bisa ke Makassar ini makan mie kuanton. Ya. Jadi kalau sudah selesai wabah ini, hal pertama yang saya datangi adalah Makassar. Nah, seperti Civivin bikin status setelah wabah ini mau datang ke rumah A untuk makan ini, makan itu. Saya kalau selesai ini saya akan terbang ke Makassar untuk makan makanan yang saya sukai. Sebelum lanjut saya menyapa Pak Neles. Halo Pak Neles. Ya. Bagaimana kabar Papua? Harusnya saya berada di Papua ini. Tiket saya batalkan karena Papua lockdown. Ya. Pak Neles, saya berharap di waktu yang akan datang kita bisa bertemu. Damai sejahtera atas Pak Neles, salam untuk ibu dan siswa-siswa di sana. Nah saudara, jadi hal pertama untuk mendatangkan damai sejahtera, mari kita berdamai dengan Allah. Saudara, jadi ada orang Kristen kelihatannya datang ke gereja, tapi masih ada dosa yang tersembunyi. Dosa yang sulit dilepaskan. Namanya dosa favorit. Jadi bukan hanya makanan yang favorit, dosa juga ada dosa favorit. Yang kedua, apa saja yang mendatangkan damai sejahtera atas hidup kita, dalam rumah tangga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Hidup dalam kebenaran. Jadi yang kedua, hidup dalam kebenaran. Yesaya pasalnya yang ke 32. Ya. Yesaya pasalnya yang ke 32. Kita baca Yesaya pasal 32 ayatnya yang ke-17. Ya. Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Katakan haleluya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi yang kedua, hidup dalam kebenaran. Artinya hidup sesuai dengan firman Allah. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ana huwa tariq wal haq wal hayat. Jadi setelah berdamai dengan Tuhan Yesus, hal kedua yang perlu kita lakukan untuk damai sejahtera kita, yaitu kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bawalah kebenaran itu ke dalam rumahmu, agar damai sejahtera ada dalam rumah tanggamu. Bawalah kebenaran itu dalam pelayananmu, maka damai sejahtera ada di pelayananmu. Bawalah kebenaran itu dalam bisnis, usaha, apapun yang kau kerjakan. Maka dari sana dan di sana pun ada damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, kekayaan kita tidak dapat membuat kita penuh dengan damai sejahtera. Ya, bahkan seringkali kekayaan itu merampas damai sejahtera kita. Jadi kekayaan kita tidak dapat membuat kita penuh dengan damai sejahtera kalau kita sendiri belum berdamai dengan Allah
Dan jikalau saudara belum hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Alangkah indahnya saudara diberkati, bahkan Tuhan buat kita kaya, bertambah kaya dan semakin kaya. Tapi juga kita dalam kekayaan itu kita berdamai dengan Allah. Kita tetap hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, hal kedua, hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, ya. Di Yesaya 26, ya. Di Yesaya 26, ya. Di ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Jadi yang ketiga apa saudara? Dikatakan yang hatinya teguh. Jadi hati yang teguh. Hal ketiga yang penting untuk damai sejahtera kita adalah hati kita harus tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Ada orang kelihatan fisiknya kuat, tetapi rohnya lemah. Tidak punya keteguhan di dalam hatinya. Orang yang seperti ini gampang disesatkan. Gampang diombang-ambingkan. Kalau kita tidak teguh di dalam Tuhan, kita selalu berjalan dalam keraguan-raguan. Orang yang ragu-ragu itu gak akan menemukan apa-apa, kata Tuhan. Seseorang tidak punya keteguhan hati kalau dia tidak sungguh-sungguh hidup dalam pengajaran. Nah, jadi keteguhan itu karena dia sungguh-sungguh hidup dalam pengajaran. Maka itu saudara perlu mendapatkan pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita kepada kebenaran. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau saudara mau dengar firman, ya, jangan cuma melulu mujizat. Mujizat itu bonus. Tetapi saudara cari pengajaran. Karena melalui pengajaran itu saudara makin teguh di dalam Tuhan. Jadi seseorang tidak punya keteguhan hati kalau dia tidak sungguh-sungguh hidup di dalam pengajaran firman Tuhan. Sebaliknya, kalau orang itu hidup dalam pengajaran, maka ia tidak akan mudah melepaskan pengajaran. Tidak akan mudah melepaskan imannya. Dan ia akan memiliki hati yang teguh. Sebab Tuhan Yesus meragukan iman para murid. Juga Tuhan Yesus barangkali sedang meragukan iman saudara dan saya. Tuhan Yesus berkata begini, jika anak manusia itu datang kembali, adakah didapati iman di bumi? Jangan-jangan sebelum Tuhan Yesus datang kita sudah melepaskan iman karena persoalan-persoalan yang muncul dalam hidup ini. Saudara, jadi kalau seseorang memiliki pengajaran yang baik, diperlengkapi dengan pengajaran yang baik, maka dia akan semakin teguh di dalam Tuhan. Kita harus berdiri teguh. Teguh dalam komitmen. Teguh dalam panggilan kita masing-masing. Tapi juga teguh dalam
kondisi penderitaan atau masalah. Sebab itu lagu yang menguatkan saya ketika saya berada dalam masa-masa yang sulit. Saya mau ikut Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Jadi saudaraku yang kekasih, damai sejahtera akan kita peroleh ya, ketika hati kita teguh di dalam Tuhan. Amin. Sebab dikatakan yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Yang keempat, bagaimana supaya damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Yang keempat, kita lihat dalam Roma pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-6 berkata seperti ini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi yang keempat atau yang terakhir, menuruti keinginan roh. Jadi saudaraku yang kekasih, saya ulangi lagi bahwa yang penting untuk damai sejahtera kita adalah turutilah keinginan roh, bukan keinginan daging. Dalam hati kita ada dua macam keinginan. Yaitu keinginan yang baik dan keinginan yang tidak baik. Tergantung dari kita mau memilih yang mana. Setiap hari kita diperhadapkan dengan dua hal itu. Baik dan tidak baik. Keputusan ada pada kita. Nah, saya ingatkan saudara, turutilah keinginan roh. Maka damai sejahtera akan datang dalam hidup kita. Dalam rumah tangga kita. Damai sejahtera akan memerintah dalam keluarga kita. Bisnis, pelayanan, usaha kita. Akhirnya saya mau katakan saudara, jangan sia-siakan air mata Tuhan. Agar damai sejahtera dan anugerahnya tetap menyertai hidup kita. Jadi 4 hal yang mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Yang pertama adalah berdamai dengan Allah. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, hati yang teguh. Dan yang keempat, turutilah keinginan roh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk siang atau sore hari ini. Kami boleh ada di sekitar firman-Mu. Hamba jumpai setiap mereka yang bersama dengan saya dalam siaran langsung ini. Biarlah damai sejahtera ada dalam hidup mereka semua. Di rumah mereka semua. Kami semakin teguh. Kami hidup dalam kebenaran. Kami tidak mengikuti keinginan daging. Tapi kami mengikuti keinginan Tuhan. Kami mau berdamai dengan Tuhan. Kami tidak akan menyimpan dosa. Dosa favorit kami tanggalkan di dalam nama Yesus. Kami mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga damai sejahtera memerintah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih untuk yang sudah bersama dengan saya untuk sore atau siang sore hari ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.